Pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar juga ikut dilaporkan. Perhimpunan Advokat Pradi Bersatu melaporkan sejumlah pihak ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pelaporan dilakukan pada Kamis sore oleh tim Advocate Public Defender yang dibentuk oleh Pradi Bersatu. Adapun 3 orang yang dilaporkan dalam kasus ini diantaranya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Dr. Tifa Suma, dan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Tapi kan kita juga punya dalil bahwa apa yang dituduhkan itu kan tidak berdasar dalam pengertian itu kan secara hukum harus dibuktikan dulu di pengadilan apakah barang ini palsu atau tidak. Jadi tidak bisa semena-mena mengatakan bahwa itu palsu sebelum putusan pengadilan. Nah, itu sebabnya kita melaporkan ketiga oknum ini, ya, karena kita melihat bahwa perbuatan mereka itu kan sudah menyatakan permusuhan, kemudian kebencian, kemudian penghinaan kepada masyarakat luas. Padahal apa yang dituduhkan itu kan belum tentu benar. Salah satu terlapor, Rismon Sianipar, yang merupakan ahli digital forensik, menyampaikan pelaporan dirinya ke polisi merupakan risiko perjuangan untuk mengungkap kebenaran. Itu sudah bagian dari perjuangan, ya Bang ya. Bagian dari perjuangan dan resiko yang sudah dikalkulasi. Kalau kita mengungkapkan kebenaran ilmiah, pasti banyak pihak-pihak yang tidak terima, ya Bang ya. Jadi itu kita sedang konsultasi ke tim pengacara, ya. Apakah kita nanti akan lapor balik atau tidak itu? Ya, karena bagi kami kebenaran ilmiah itu mendewasakan dan mencerdaskan bangsa justru tanpa narasi-narasi yang dikarang-karang. Dan temuan kami atau kajian ilmiah kami itu bisa diverifikasi oleh ahli lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi laporan tersebut juga harusnya dengan dasar ilmiah. Sebelumnya, Roy Suryo CS menjadi sorotan atas tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Mereka dilaporkan atas dasar pasal penghinaan, penghasutan, dan atau membuat kegaduhan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus berlanjut karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik. Jokowi mengaku akan menempuh jalur hukum. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik dirinya. Joko Widodo menyebut dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan dalam persidangan. Joko Widodo menyebut seluruh permasalahan ijazahnya telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya dan tinggal menunggu langkah-langkah berikutnya. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Untuk sejauh ini Emang apa aja tadi guyon-guyon? Pak, lihat sini Pak. Ya, nanti akan. Meski demikian, menurut kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, Joko Widodo belum memberikan instruksi secara langsung kapan akan melayangkan tuntutan, meski nama-nama calon terlapor sudah diberikan kepada Joko Widodo. Ya, jadi sementara ini memang sudah ada 4 orang yang kami lengkapi semua dokumen dan bukti-buktinya. Kapan dugaan tindak pidana dilakukan, di mana dugaan tindak pidana dilakukan, dengan metode apa dugaan tindak pidana dilakukan, dan sebagainya. Namun untuk nama-nama tersebut belum dapat kami sampaikan sekarang. Tentunya ini masih menunggu kembali lagi konfirmasi akhir dari Pak Jokowi seperti apa. Namun jika nanti kami dapat arahan dari Bapak untuk melanjutkan langkah hukum ini, tentunya kami akan sampaikan.
Yakub juga memastikan persiapan berkas pelaporan keempat orang tersebut sudah mencapai 95%. Bahkan pihaknya juga sudah mengumpulkan saksi-saksi untuk perkara ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang perdana perkara ijazah palsu dan mobil SMK dengan tergugat Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo Kamis siang. Jokowi tidak bisa hadir dalam kedua sidang lantaran menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan lawatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Sidang perdana gugatan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berlangsung secara terbuka di Ruang Suryadi Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April. Sidang berlangsung cukup alot dan sempat diskors 2 kali. Kuasa hukum Jokowi juga menyebut agenda sidang perdana kali ini adalah mediasi. Dalam mediasi tentu saja saya ingin mengetahui terlebih dahulu resume yang dibuat oleh pihak penggugat seperti apa tuntutannya kepada pihak tergugat. Nah, setelah mengetahui apa yang dibuat oleh penggugat melalui kuasa hukumnya berupa resume, saya baru bisa konsultasi kepada Pak Jokowi apakah perlu dipenuhi atau tidak. Jadi saya tidak bisa untuk memutuskan seketika tanpa terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pak Jokowi. Setidaknya ada 4 pihak yang menjadi tergugat dalam kasus ijazah Jokowi ini. Selain Jokowi sebagai tergugat 1, kemudian ada KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMA Negeri 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat 4. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dengan anggota Sutikna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Sementara itu, sidang gugatan Wan Prestasi atas mobil nasional SMK juga digelar di Pengadilan Negeri Solo. Sidang yang sudah berjalan kemudian ditunda selama 2 pekan karena ketidakhadiran salah satu pihak tergugat, yakni Ma'ruf Amin selaku pihak tergugat 2. Ini pihak tergugat semua itu belum lengkap. Tergugat 2 belum hadir, sudah dipanggil salah patut, sehingga sesuai hukum acara harus ditunda untuk memanggil kembali pihak tergugat 2. Sebagai pihak penggugat, Aufa Lukman Rea, warga Ngeresan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, menuntut ganti rugi Wan Prestasi sebesar 300 juta rupiah. Selain Jokowi dan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pihak tergugat lainnya adalah pabrik SMK PT Solo Manufaktur Kreasi. Penggugat menyebut tergugat tidak dapat memenuhi janjinya dalam hal memproduksi mobil SMK secara massal, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan Wan Prestasi. Baik sidang gugatan ijazah maupun sidang gugatan mobil SMK, keduanya tidak dihadiri Joko Widodo sebagai pihak tergugat 1. Menurut kuasa hukumnya, Jokowi tidak bisa hadir karena menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan lawatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Tim Liputan iNews melaporkan.